kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa seperti Engkau. Buat kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami hari demi hari. Kiranya kami tetap berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Bapa, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati rohani kami, singkapkan segala yang terselubung dalam firman-Mu, buat kami mengerti firman-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kita dalam keadaan sehat, kita tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kita senantiasa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Kiranya damai Allah, kasih setia Allah senantiasa ada menyertai kita semuanya. Amin. Dan di masa pandemi ini kiranya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk kita tetap pakai masker, sebisa mungkin hindari kerumunan, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Puji Tuhan saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama membacanya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, kalau boleh saya katakan, persoalan yang paling besar pada akhir zaman ini bukanlah kemajuan teknologi yang semakin canggih atau masalah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Tetapi sesungguhnya persoalan yang paling besar pada akhir zaman ini
adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi Yohanes menuliskan di dalam suratnya, di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Puji Tuhan, saudara. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus akan nampak di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Dan semua orang akan melihat Tuhan Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga dengan awan-awan. Demikian juga Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, juga dengan awan-awan. Dan Tuhan juga menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 dan seterusnya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Ini merupakan pelajaran bagi kita sekalian, di mana Tuhan Yesus sudah menunjukkan segala sesuatunya. Di saat kedatangannya pada kali yang kedua, dia akan memisahkan kita seorang daripada seorang, dan setiap perbuatan kita dinilai oleh Allah sendiri. Dia akan memisahkan domba dari kambing, domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan segala perbuatan kita dinilai oleh Tuhan. Dan ada kekekalan untuk setiap apa yang kita perbuat selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan ini akan benar-benar terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Jadi saudara, bumi bukanlah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tapi karena kita telah melanggar perintah Allah, dan kita manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah menghalau kita ke bumi. Tujuannya supaya kita manusia yang berdosa ini tidak mengambil buah pohon kehidupan yang berakibat manusia berdosa kita ini hidup untuk selama-lamanya di dalam dosa. Tapi saudara, Tuhan setia. Dan Tuhan berjanji untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan itu Tuhan sudah lakukan melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Di atas salib, Tuhan Yesus rela, Tuhan Yesus taat, menanggung segala cemoohan yang begitu hebat. Sampai Tuhan mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kematian. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan pada akhirnya dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal yang kekal
bagi orang-orang yang setia dan yang percaya kepadanya, yaitu setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kita akan beroleh keselamatan. Puji Tuhan saudara. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dan kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, kita akan berhak atas pohon-pohon kehidupan yang ada di taman Allah. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus hingga saat ini masih berdoa buat kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatunya dan telah menyiapkan tempat tinggal yang abadi di sorga, barulah Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, apabila rumah kediaman kita di bumi ini dibongkar sedemikian rupa oleh Allah, tujuannya bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan menggantinya dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa mempercayai Allah di dalam kehidupannya, karena Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita di mana tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi sakit penyakit. Tempat itu adalah sorganya yang kekal, tempat di mana Tuhan Yesus berada, yaitu sorga yang mulia. Ada satu pertanyaan, saudara, seberapa cepat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi saudara, sesungguhnya hari Tuhan akan datang
pada hari dan saat yang ditentukan oleh Allah sendiri untuk kebaikan kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak setia dan yang tidak taat dan yang tidak percaya, hari itu adalah hari kemurkaan Allah, tanda kebinasaan yang kekal. Tetapi bagi kita yang percaya dan yang setia melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya, Allah tidak akan menetapkan kita untuk ditimpa oleh murka Allah, tetapi kita akan beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, sehingga entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, pertanyaan dari seberapa cepat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, tidak ada yang tahu. Kalau ada orang yang mengetahui kapan hari Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, terlebih menyebutkan hari, tanggal, dan tahun, pemberitaan yang demikian sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga mengingatkan kita di dalam khotbahnya tentang akhir zaman, di dalam Matius pasal yang ke-24. Kita bisa membaca dari ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihatlah, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudara, mari kita mempertetapkan hati dan pikiran kita untuk kita hanya mempercayai Allah, untuk kita hanya mempercayai firman Allah di dalam kehidupan kita, supaya iman kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah, dan supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan begitu dahsyat dan hebatnya mereka melakukan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka juga menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Terlebih saudara, pada akhir zaman ini,
pada hari-hari terakhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Katanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Itu sebabnya saudara, kita harus mempertetapkan hati dan pikiran kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kapan hari Tuhan itu datang, hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi percayakanlah hidupmu hanya kepada Allah. Percayalah bahwa Tuhan sanggup, Dia sanggup untuk menyelamatkan, menolong saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bahwa Dialah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus bukanlah Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan Tuhan tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan dan menolong kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita yang takut akan nama Tuhan akan terbit kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hari itu adalah hari kesukaan, bukan saja bagi orang-orang yang hidup, tapi juga bagi orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan orang yang sudah dibangkitkan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan Allah setia, Allah sabar dengan kita, janjinya ya dan amin. Satu hal yang Allah kehendaki, yaitu jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu sebabnya saudara, jangan kita menjadi tidak percaya, tetapi tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah taat, karena janji Allah itu ya dan amin. Supaya apabila hari itu benar-benar terjadi, jangan jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Lakukanlah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan perbuat, dan percayakanlah hidup kita hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya kepada setiap kita yang mempercayai Allah dalam segala hal dalam kehidupannya, terlebih mampu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya, maka sorga bukan lagi suatu impian, tapi sorga adalah kenyataan. Tuhan akan benar-benar memberikan kepada kita tempat tinggal yang tetap, yang kekal, yang telah disediakan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Itu yang akan menjadi tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian,
tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit. Semuanya itu karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita manusia ciptaannya. Dan dengan keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita manusia, Allah hendak mengembalikan hak kita yang semula, yaitu kekekalan bersama-sama dengan Allah di sorga. Puji Tuhan saudara, inilah firman Tuhan yang patut kita percayai di dalam kehidupan kita, bahwa Allah tidak membiarkan kita hidup di dalam dosa-dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau memberikan keselamatan yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Puji Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Akan ada waktunya kita tidak bisa lagi meminta pertolongan kepada Allah kalau pintunya sudah tertutup. Jadi ketahuilah saudara, bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Dia bukanlah Allah yang kejam atau jahat, tapi dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Sebagai ayat terakhir kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu 21 ayat yang ke-5 sampai 8. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kesempatan ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, buat kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Buat kami taat, setia, dan dengar-dengaran akan Engkau. Untuk kami mampu melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dan perbuat di dalam dunia ini. Untuk kami semakin berserah sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Untuk kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu Bapa, melalui doa dan kebenaran firman-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami, menyertai kami, melindungi, melingkupi apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Berikan kami roh yang taat, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pertetapkan hati kami Tuhan, untuk kami percaya sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.